yang diturunkan ke Indonesia untuk yang nggak ngerti untuk apa itu. Ya, mungkin selain untuk katanya beli gedung, sebenarnya nggak boleh ya perusahaan asing untuk beli gedung di Indonesia ya. Ya, mungkin itu satu full itu gedung diisi oleh itu sehingga namanya kan gedung apa gitu ya. Tapi kalau sampai rugi terus, kira-kira perusahaan gimana? Ya, teman-teman mau tahu nggak? Teman kita juga yang masih rugi terus, katanya yang on bill itu loh teman-teman, yang lain itu main bilnya kan? Coba lihat ya. Tahun ini rugi, tahun ini 222%, lebih gede lagi. Dan dengar-dengar sih katanya, ya itu banyak sekali orang-orang di dalam sana itu udah nggak nyaman karena biaya asuransinya terlalu mahal katanya, sehingga beberapa pindah ke G ini, ya kesama aja sebenarnya, dan beberapa ke Sunlight dan sebagainya gitu. Ya, solusi nanti disimpulkan terakhir. Ya, oke teman-teman ya. Oke, kembali ke PowerPoint. Nah, jadi ini teman-teman bisa dipakai, bisa di-print. Tentunya kalau teman-teman mau cari neraca keuangan yang tahun 2009, 10, 11 bisa di Google, bisa kok, gitu ya. Tapi ini udah dibantu dirangkumin. Jadi Bu Desya lihat nih, dapat 100, keluar 68, cuannya 22%. 32%. Dapat 100, 69, dapat 100 keluarnya 64, 69, 78. Bisa ngantongin cuan nggak teman-teman? Ya, tapi si A itu seperti ini teman-teman. Dan yang parahnya di si G itu seperti ini, nggak pernah ngantongin cuan. Makanya kemarin harus diguyur uang beberapa ratus miliar itu kemarin. Ingat loh ya, ini bicara mengenai profesional manajemen loh ya. Komisi yang dibayar, klaim yang dibayar, operasional yang dibayar, dibalik dengan duit yang diterima. Ini bicara bukan mengenai kita kan perusahaan masih baru, enggak loh. Kalau perusahaan baru, klaim dibayar juga ada underwriting kok. Bisa kalau bermasalah juga bisa nggak dibayar kok, benar nggak? Ya. Kalau perusahaan baru untuk biaya operasional juga pasti akan lebih kecil daripada kalau udah gede. Ya, kalau perusahaan baru karena agen manajer masih sedikit, tentunya membayar komisi pun juga masih lebih sedikit daripada kalau perusahaan gede, betul nggak? Jadi kan bicara mengenai profesional manajemen. Ya, teman-teman pakai ini aja teman-teman. Biarkan nasabah mikir sendiri. Kamu mau ikut ke perusahaan yang seperti ini atau enggak? Kenapa? Karena biasanya perusahaan seperti ini nanti kompensasi itu akan pelan-pelan berubah. Seperti itu. Ya, biasanya perusahaan kalau yang untung itu biasanya dia berubah itu nambahin yang lebih baik atau lebih tinggi, bukan untuk ngurangin gitu. Tapi kalau seperti ini itu biasanya berubahnya ya tentunya contoh misalnya seperti itu katanya biaya asuransi itu meningkatnya luar biasa. Jadi nasabah-nasabah yang udah usianya 5 tahun katanya dikirimi surat ya. Ya, tolong bayar lagi karena ternyata biaya asuransinya dana Anda nggak mencukupi untuk dipotong biaya asuransi. Kenapa? Karena biaya asuransi rasio klaim itu meningkatnya luar biasa dan akhirnya harus ngambil dari dana nasabah. Bayangin, udah dipotong usaha 10 tahun, nasabah nabung diproteksi sampai sekian kan gitu ya. Tapi ini baru nabung 5 tahun diberitahu, hei dikirim surat, lu harus nabung loh, kalau nggak lapse tuh. Loh, emangnya bukannya tiap bulan gua udah nabung, betul nggak? Tapi harus nambah, kenapa? Waduh ini problem ini. Kenyataannya seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman, jadi kita masuk ke depan ya. Jadi dalam memutuskan sesuatu jangan gegabah teman-teman. Ini kalau Anda pindah ya, atau ada dengar-dengar ini lebih enak itu bungkusannya ya, ternyata semuanya nggak sesuai dengan di dalamnya. Saya tadi sebelum kesini saya telepon ya dengan Pak David, karena beberapa tahun lalu kan Pak David juga timnya ada 7 leader yang pindah ke East. 7 leader, wah pada waktu itu dia berepresentasinya luar biasa. Ya kenapa kalau ditinggal teman-teman terbaiknya lagi ya? Saya tanya, hari ini 7 orang itu di mana? 5 yang pasti bukan di East. Yang satu dalam proses pindah ke Sunlight, yang satu ini masih bingung. Galau. Dan biasanya kalau pindah-pindah, mohon maaf teman-teman, bisa nggak jadi? Pohon aja kalau dipindah, baru tunggu dipindah mati kok teman-teman. Nggak mungkin bisa gede, mungkin nggak mati lah ya. Tapi ya pohon itu nggak bisa berkembang tinggi gitu. Bayangin ya, dipindah, tapi ini ya apalagi kalau dipindah-pindah seperti ini teman-teman ya. Oke ya. Nah, tadi dibilang apa tadi? Sorry. Kalau 5, maka dapatnya bisa 7,8 M per bulan ya. Ya, ini di UPN ya. Nah, kita lihat. Hanya ada 147 liter saja dengan income yang di atas 1 miliar per tahun. 1
1 miliar per tahun. Bentar. 7,8 miliar ini per bulan atau per tahun? Bulan. Ini per bulan loh ya. Tapi hanya ada 147 leader yang income-nya lebih dari 1 miliar per tahun. Hati-hati loh teman-teman ya. Ini tahun, ini bulan loh. Jadi ini sebenarnya hanya apa? Ya hanya perhitungan biasa. Hanya itu artificial promosi. Gimik. Ya. Nah ini ya, datanya seperti teman-teman ya. Pernah dengar ya Indonesia itu orang hebatnya loh ya. Pada waktu mereka pindah itu, wah Indonesia itu jujur aja cukup terpukulnya luar biasa. Gak goyah tapi terpukul luar biasa karena ini orang hebatnya yang katanya nyiptakan sistem yang mampu mempromosi ini itu ternyata pindah gitu ya. Tapi ternyata income-nya yang saat ini yang udah 1M juga banyak di Indonesia. Ya, nah kita lihat nih ternyata. Dan saya tanya nih tadi. Oh nanti aja ya teman-teman ya, nanti di slide berikutnya ya. Lebih dari 412 liter di Indonesia dengan income 1 miliar per bulan. Berapa? Per bulan. 1 miliar per bulan. Lebih dari 412 liter dengan income lebih besar dari 1 miliar ya. Nah, income yang lebih besar dari 5 miliar ya, ini per tahun. Per tahun ini. Ya bukan per bulan, per tahun. Itu ada 12. Yang 3 sampai 5 M per tahun 27, 1,3 M per tahun 305 dan ada 623 orang dengan income 800 sampai 1 miliar. Ya total hampir 1000 orang. Sedangkan di sana adalah 147. Dan saya tanya nih, ya kemarin dengan leader saya ya Pak Ivan, karena kan kebetulan leader kami juga di sana nih, Pak Yosef, Pak Sandy ya. Berapa orang sih yang benar-benar dapat 5 level itu? Ya, katanya hanya 1 orang teman-teman. Yaitu si ini tadi. Seperti itu. Ya, dan ini kalau kita hitung ya, ini kalau level kedua besar ya, ini 2M per tahun, ya 2M per tahun, itu income berapa kurang lebih? Ya 200 jutaan atau sebulan. Ya, padahal di sini aja Pak Anhu aja udah lebih dari situ. Ya kalau Pak Anhu mau di ranking di Indonesia, jujur aja kalau saya di ranking di Indonesia tuh saya ranking 300 atau mungkin berapa ratus loh dari 15. Sekarang berapa sih di Indonesia? 15 ribuan ada ya? Ya, 15 ribuan ya. Mungkin ranking ke 500 loh teman-teman. Tapi ranking ke 20-nya aja nggak sampai 200 juta sebulan. Ini kan data dari mereka nih yang mem-POP kompetitor. Betul nggak teman-teman? Ya kebetulan yang di POP mungkin dapat dan akhirnya nggak jadi masuk kali ya di sana ya, jadi di bawah gitu ya. Ya, jadi semoga data ini bisa membuat teman-teman lebih mantap gitu ya. Nah ini teman-teman yang lucunya. Tadi kan di sini kan ditulis ini ya, nih ya. Kalau Anda 5, jadi setelah berapa tahun 3906 gitu ya? Ya nih 5 setelah berapa tahun? Setelah anggap aja 6 tahun jadi 3906. Coba diterusin. Kalau gitu tahun ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jumlah liter Anda berapa jumlah liter Anda? Sak penduduk Indonesia loh teman. Karena penduduk Indonesia aja 250 juta. Jadi kalau Anda bergabung di Allianz, maka ya 13 tahun ke depan ya seluruh penduduk Indonesia jadi manajer bukan agent, manajer agennya aja nggak ada. Paham ya benar ya? Ya, nih penduduk Indonesia di tahun 2014 itu 240. Jadi semua penduduk Indonesia akan menjadi BP atau jadi manajer dalam waktu 13 cycle. Nah, 13 cycle ini kita nggak tahu karena di sana kan tadi bilang fast ya, cepat ya. Maka dalam bulan atau tahun, anggap aja kalau tahun aja. Jadi seluruh rakyat Indonesia akan jadi BP setelah tahun ke-13. Oh teman-teman ya, ya. Oke, padahal di kita total di sana ada berapa BP total di sana sekarang? Berapa nih? Sampai hari 800 ya, 2015 ya, 800. Sedangkan tahun lalu aja promosinya 4.000 dan tahun ini aja kita promosinya berapa? 3.000. Jadi meskipun katanya 300 naik, ya tadi ya. Pokoknya 300 kapanpun tiap bulannya bisa naik, ya betul ya. Tapi kalau kenyataannya 3.000 dan kemarin 4.000, mestinya lebih mudah tercapai mana teman-teman? Tepuk tangan dong Prudential. Oke. Nah, dan ini faktanya ya. MLM fokus pada rekrut ya.
Ya, tapi ingat, kalau MLM itu harus semuanya mudah diduplikasi dan produknya pun harus mudah dan nggak susah dipahami, betul ya? Betul. Kalau sulit-sulit gak jalan loh. Nah sedangkan insurance produk ada produk yang sangat kompleks, apalagi unit link. Ya, menurutku sembarang orang akan problem di prestasi. Gitu. Tadi padahal dia bilang apa? Networking system atau MLM, yang ASN tadi itu loh teman-teman. Ya, kalau Manula tadi apa? Brands, kalau potential agency. Tapi kalau apa Allian apa lagi? MLM sistem dari itu. Ya. Nah, apple to apple comparison. Teman-teman udah dapat ini semua? Belum dapat ya? Oke ya, kalau gitu saya bawain. Ya. Jadi ini real yang terjadi ya. Prudential akuisisinya berapa? 205. Ya. Generally berapa? Oke, sama Allian berapa? 145. Ya. Nah, komisi bonus agen tadi berapa? 105. Terus agen berapa? 99 tambah 1,5 ya. 105. 3%. Total agen 103. Perusahaan G 99 dan Allian hanya 75 tadi. Ya, jadi yang paling kaya agen siapa? Prudential ya. Nah, di sini UMM sekian ya. Plus lagi dapat LTI ya. Total untuk leader 32, di G 30, di A 31. Leader kalau sampai sebatas leader aja yang dapat OR yang paling banyak yang mana? Prudential ya. Tapi kenapa ya? Totalnya Prudential kok 145. Totalnya di G 153. Menarik ini dong. Totalnya di A 157, lebih gede lagi. Kenapa? Karena ini loh. Ada yang ini 5, yang ini 2 saja. Tapi pertanyaannya simpel. Tadi, kalau ternyata anggap aja seperti ini ya, yang terrealisasi ya. Kan hanya ada 1 orang tadi yang dapat 5 level ini. Ada udah 10 tahun loh, ya. Nah, anggap aja umumnya hanya dapat 2 atau 3, dikurangi 20 ya. Dikurangi 20 ya. Ya, kelima itu masih sulit lah. Ya, tapi dikurangi 20 ya, masih berapa? 137, 145. Dan tadi kita udah dengerin bahwa di awal-awal aja ternyata lebih real Prudential tercapai 5 tahun AM 1 juta sebulan BOP-nya dibanding tadi dalam berapa tahun udah 7,8 M tadi per bulan atau 200 juta sebulan masih didiskon lagi, asumsi masih 100 juta sebulan. Paham teman-teman ya? Ya dengan adanya data-data BOP tadi, dengan adanya data real yang komisi yang diberikan ini, maka kita bisa lebih pede mestinya. Lebih baik sesuatu yang pasti-pasti aja teman-teman. Memang kelihatannya kok 2 tok gitu ya. Tapi kalau memang ternyata dibuat 5, tapi kalau tercapai hanya 1 orang, sedangkan yang lainnya hanya 2 atau 3 orang juga sama, tetap lebih kecil kok. Dan di sini agen-agen gak ada duitnya loh teman-teman. Oke? Ya. Nah ini konsistensi bisnis. Nah teman-teman ini bisa lihat di premi bruto. Premi bruto itu seperti ini. Coba dicek, coba ingat ya kata-kata ini angkanya ya. 18,1 triliun 644 miliar dan A 8,3 triliun. Berapa tadi? 18,1, 644 sama 8,3 ya. Coba kita lihat di neraca keuangan. Coba yang tahun 2012. Ini klik oke. Neraca keuangan. Oh iya betul ini A. Tadi berapa tadi? 8. Oke kita lihat. Gimana sih angka itu? Ini angkanya. Gedein nih. Gedein ini. Oke, coba. Nah ini super gede ya. Oke. Yes. Turun lagi Pak, berani butuh. Terus. Nih. Berapa? 8,4 betul ya tadi ya. Jadi lihatnya di sini teman-teman. Oke, coba kita lihat yang Prudential. Yang tahun 2013 betul. Nah, coba kita lihat yang di tempat yang tadi. 18 berapa nih? Nih. Yang 2012. Coba digedein dikit. Oke, good. Nah, nih. Geser dikit. Nah, 18,136 yang 2012. Ini premi butuh. Oke ya? Sekarang kita kembali ke depan tadi. Nah, cara lihatnya gini. Nih, 18 sekian, terus 8,3 dan generally gak usah dilihat 644. Ya, kita lihat di sini. Komisi tahun pertama 1, sekian M, 1, sekian triliun, jadi 1,395.
Komisi tahun pertama 953 jadi 821. Komisi tahun pertamanya di tahun 2009 738, komisi tahun keduanya jadi 667. Kita lihat nih. Dapat komisi ini 108, kita coba abaikan aja. Tapi kalau 86, 90, 81 otomatis konsistensi dapat komisi tahun keduanya gimana? Bagus. Kalau di sini yang left berapa? 19%. Mungkin 19%. Kalau ini 10, ini 14 gitu ya? Ya? Kalau ini teman-teman? Ya, 893 turun drop dari 300, 6 jadi 2. Ini 400 jadi 152, 491 jadi 174. Jadi sebenarnya konsistensi, persistensi di sana. Di bawah kita jauh. Yang ngerti ya, mungkin tadi itu loh, memecah belah kekuatan atau yang penting pokoknya naik promosi, kejar-kejaran setahun aja bisa naik. Itu kan bisa dilakukan dengan cara apapun kok. Prudential kadang-kadang yang setahun 12 bulan dikasih waktu aja kadang-kadang bisa ada bom-bom atom pada waktu akhir-akhir tahun kok IBM-nya. Apalagi per bulan loh. Dulu aku udah diceritain bisnisnya, langsung orang yang bisnis mikir gak? Aku mau jadi leader, caranya gini-gini tak susun nih. Ya aku orang kaya, punya 1,5 miliar tak susun aja, langsung jadi 5 BP, bisa gak? 300, bisa nggak? Itu. Ya, sehingga apa? Itu mempengaruhi nggak konsistensi, persistensinya juga. Nah, kalau persistensinya kita turun, ya, yang invoice hanya 36, 35, 1 juta, ya, hanya ini, otomatis gimana teman-teman? Kecil. Ada duitnya nggak? Gede. Nggak salah tadi kalau hanya 20 orang yang tertinggi, income yang ranking 20 hanya berapa tadi? 200 juta sebulan. Oke teman-teman? Oke. Ya, nah sekarang bedakan antara ini ya, artificial yang menarik, tapi pada waktu dibuka di McDonald, gepeng-gepeng. Saya mau cerita ya. Saya kemarin beberapa minggu lalu saya cukup jengkel makan di salah satu restoran di CW, ya, depannya O gitu ya, bukan kopi O bukan ya, tapi yang O lain ini gitu ya. Ya teman-teman, saya lihat saladnya, bagus menarik. Sama bilasanya bagus menarik, harganya 74.000, mahal loh dibanding sama Nani Pavilion, tahu? Yang di TP, Nani Pavilion di TP itu ya, yang di Selasa atau mungkin di Excelsior lah, pasti tahu ya. Itu paling salad paling 45 atau berapa gitu, ya. Tapi pada waktu datang, jujur aja ya, mungkin salad itu hanya ada 3 lembar. 3 lembar itu maksudnya 1, 2, 3, tapi ada karantina sedikit banget. Udahlah, mungkin kalau memang ini ukurannya sedikit gak apa. Lasanya ya teman. Rasanya di gambar itu kan kotak bisa rasanya tuh. Oh ya rasanya tuh ya. Yang kayak kulit pangsit ada dagingnya, kulit pangsit ada merah-merahnya keju dia. Menarik, enak. Pada tuh keluar ditaruh di tempat kayak mangkok yang lonjong gitu loh. Yang lempeng, beda banget. Bisa jujur aja saya ngomel loh. Saya panggil masnya. Mas, ini nggak ada yang komplain lah mas. Ini jelas nggak sesuai gambar. Kalau nggak sesuai nggak apa-apa, tapi lebih banyak nggak apa-apa ya. Ini udah nggak sesuai tapi lebih sedikit loh. Dari komplain tak? Mungkin masnya juga polos kali ya. Ya, dia sih banyak yang komplain. Sudah saya sampaikan, jawabannya gimana? Ya nggak tahu gitu. Dan jujur aja, saya biasanya gitu tuh saya nggak suka komplain sebenarnya ya. Tapi saya coba, karena setelah baca buku Starbucks, tahu ya, The Experience of Starbucks. Itu kan ada satu konsep namanya surprise and delight. Bila kamu mengecewakan klien, supaya kamu nggak lari, kamu harus memberikan kejutan dan harus memberikan sesuatu yang wow terhadap klien, gitu ya. Contoh, misalnya kayak kamar hotel. Pak, mohon maaf Pak, kamarnya penuh Pak. Tapi Bapak saya upgrade ke yang lebih tinggi kan? Kita jadi nggak mau ngomel lagi loh. Ya, malah tambah kita, untung-untung nggak ada kamar, apa lagi tuh? Coba kalau kita nggak ada kamar, dikasih yang atau mungkin nggak ada kamar ya udah gitu kan kita pasti ngomel sampai kapan ya. Nah, saya email teman-teman. Ya, ke customer service-nya jujur aja sampai sekarang nggak ada balasan. Ya, padahal jujur aja saya pernah gesek pada waktu berangkat ke pesawat itu kan pakai AMZ sama BCA untuk ngambil Starbucks. Kok beli BCA itu BCA apa Black atau BCA Platinum itu kan bisa kan ngambil satu minuman ya. Saya gesek, Pak mohon maaf mesin EDC-nya rusak. Langsung udah berapa lama? Saya tanya dulu lah, baru tadi rusak ya udah gimana lagi? Sudah 3 hari rusak. Nah ini kan nggak benar nih ya. Saya iseng-iseng email, langsung dikirimi 5 voucher 100 ribuan loh teman-teman ke rumah saya. Lumayan toh dapat gopecing untuk Starbucks. Ya kan? Bisa nanti lagi. Nah itu kan surprise and delight. Sehingga dengan cara itu kan kita jadi
nggak marah tapi malah tambah mempromosikan sahabat ini luar biasa, betul nggak? Ya contoh misalnya Agoda, pernah nggak beli Agoda? Enggak. Nggak pernah beli Agoda ya? Oke, mulai sekarang belanja ya nanti kalau dari UMS UMI ya. Nah, beli Agoda, ternyata pada waktu saya ke Malang, saya nginep kamarnya itu habis Pak, ini beneran habis Pak. Ya toh, akhirnya singkat cerita Pak Michael langsung dibalas ya. Mohon maaf, kami akan mengembalikan dananya 100% dan bila Bapak membelanjakan mulai hari ini sampai setahun ke depan, Bapak akan dapat 10% diskon dari kami langsung yang akan kami kembalikan ke rekening kartu kredit. Happy nggak teman-teman? Happy. Seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman, pada waktu kita mau belajar sesuatu jangan hanya sekedar enak ini 5 level, pokoknya 5 level enak, gitu ya, gampang. Naik promosi itu hanya cukup 1 bulan aja, udah 1 level top, gitu ya. Bulan depan aja bisa. Nah, tolong dipelajari sampai dalam, gitu ya. Jangan belinya seperti ini ternyata aktualnya seperti ini, gitu ya. Sedih teman-teman pada yang ini ya. Yang ini, gitu ya. Oke. Nah dulu janjinya ini teman-teman. 75 tetap ya. 30 terus nih 6 gitu. 12 ya. Jadi dulu itu 105 tapi diturunin lagi 5,1 sehingga 158. Katanya setahun bisa sekali minimal atau 2 kali ganti sistem katanya di sana. Jadi ya, dan yang ngomong siapa? Ya leader kakek saya sama buyut saya yang tinggal di sana. Dan mereka nggak berani keluar lagi. Kenapa? Enggak. Usia. Ya kan? Dan kalau usia udah 52, 53, 54, mau teriak-teriak di depan, mau teriak seperti apa sih gitu? Ya udah harus lebih baik kamu bertahan aja di sana, gitu. Ya? Nah nih, ya kenaikan. Pada waktu kita ditinggal dulu itu dengan omset 2,6 triliun. Yang A itu omsetnya baru 1,3 triliun. Singkat cerita, kemarin 2014 ya, premi brutonya Indonesia 24 triliun dan di sana padahal itu hebat-hebat tuh ya. Pencipta sistem loh ya. Katanya rekening ABC dari sana loh ya. Ya, tapi ternyata kenaikannya hanya berapa? 9,7 dari 1,3 ini 2,6 jadi 24. Boleh nggak tadi kalau sesepuh kita yang bilang tadi itu Indonesia itu selalu seperti dikutuk dengan mau kayak apapun modelnya tetap akan the best nomor 1 di Indonesia. Boleh nggak tadi? Ini real loh teman-teman. Ini real loh ini. 9,7 24,1 triliun itu. Ya, dikutuk itu kata-kata nggak enak tapi iya, ini jangan dikutuk. candaan gitu ya. Ya memang udah dibuat seperti ini gitu loh. Dipatenkan saja. Ya diberkatin gitu. Tapi Ya. kalau bahasa jualannya itu kan harus kata-kata kadang-kadang apa yang kena gitu ya. Tapi ingat yang sarkas gitu ya. Tapi oke bener juga ya gitu. Ya kenyataannya seperti itu teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya siapa yang slower, siapa yang fast gitu ya. Siapa yang pura-pura, siapa yang kelinci ya. Oke. Nah sekarang nih. Ingat ya di sono untuk enjoy 5 level royalty harus punya 5 tadi ya. Presensi harus 80. Dan kalau mau Anda tetap BP, maka Anda harus setiap tahun jualan berapa? Atau kalau nggak jualan boleh, tapi kamu tiap tahun untuk maintenance harus minimal berapa unitnya? 100. Nah sekarang jujur ya, UM SDM maintenance-nya 600. Ya, ini baru UM loh kalau BPBB ini. Maintenance-nya 200 saya kadang-kadang masih gelegean hari ya. Tapi ini harus minimal 600 tiap tahun terus atau lah nggak mau jualan 105 dan total dari kiri 300. Ya, dan di Pro aja yang paling apa kalau disamakan dengan BP itu aja maintenance hanya 200. Dan maintenance 200 sama 600 lebih gampang mana? Gitu. Ya, oke. Nah ini sekarang perbandingan ya. Nanti teman-teman juga bisa. Nah ini udah tahu semua ya. Asetnya si A 26, G 3, kita 56. Klaimnya 5, terus G itu 600 miliar, 9 triliun prudential. Ya, klaim. Profitnya 800 miliar, ini masih minus ya. Ya, terus di prudential 4,8 triliun profitnya. Beban komisi yang dibayar 1,6 T, di sini nggak dibuka 5,2 T. Dan tadi rasio beban kalau Allianz 94%, jadi cuannya berapa? 6. Prudential tadi 36 dan ini apa? Masih rugi. Masih baru.
Masih 5 tahun, baru 5 tahun. Ya. Nah, tadi laporan keuangan semuanya sudah ada, nanti teman-teman bisa lihat semuanya cara bukanya. Dan ini, janji awal Indonesia dulu pertama kali pada waktu kita masuk itu triknya tuh hanya staklap. Ya, terus kompensasi komisi seperti ini, tapi kenyataannya sekarang coba kita lihat apa aja nih. Ya, agen tahun 2002 keluar, 2006 LTI, terus tahun 2011 OA7 4%, terus 2013 prestasi bonus agen satu setengah tadi itu, ya 2013. Terus ada lagi Rookie Club Bangkok, terus ada lagi PCC, ya. Terus itu ada IUM Club, ya. Dan masih ada banyak lagi yang kemarin udah di broadcast juga mungkin ya dari Mr. Kenston itu sudah ya. Tapi nanti aplikasinya di bulan-bulan mungkin ada yang tahun depan, ada yang mulai bulan depan dan sebagainya. Ya, oke. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi info dari Kenston bagi yang belum tahu, PHS November katanya paling telat awal Desember bisa update tiap bulan. Kalau dulu kan harus tiap bulan polis ya. Terus kartu PHS juga bisa 2, tapi yang paling penting nggak lebih dari 2,5 atau plan high itu, ya. Nah terus untuk bulan Februari produk baru untuk corporate no SPS no SPAC, ya. Terus PEP Syariah, ya akan launching 2016 dan ini apa ini? Profos. Ini untuk aplikasi agen ya. Ya cukup dengan langsung foto KTP, foto calon agennya, tanda tangan langsung diupload. Dan semuanya akan SPAC, IPM dan e-signature tanda tangan semuanya. Ya jadi tetap stay. Ya, Prudential ini ke depannya pasti memikirkan hal-hal yang luar biasa buat semua. Ya. Nah ini ya, ada juga broadcastan dari beberapa teman-teman. Tujuannya agen ini harus tahu kebenarannya sehingga nggak bisa dibodoh-bodohin dan dikasih angin surga oleh asuransi lain. Karena komisi itu kalau diputer-puter sebenarnya nggak mungkin lebih dari angka tertentu kok. Karena kalau lebih perusahaan bangkrut tuh teman-teman. Ya dan kalau dikasih lebih bungkusannya, kenyataannya kalau yang mencapai hanya 1 orang atau bahkan masih belum ada sampai buat apa terus? Lebih baik yang real 5 tahun 100 juta, ada dapat 100 juta. Kan lebih baik seperti itu, ya. Nah, jadi biasanya orang-orang yang pindah-pindah ke tempat lain itu ada 8 sebabnya. Ya 1, nggak ngerti sistem. Ya, kedua, fokusnya nggak ke sistem tapi fokusnya ke produk. Padahal produk itu bisa berubah setiap saat. Ya, pernah dengar nggak yang produknya di mana? Di BCA yang dijual di BCA tuh ya. Dulu nabungnya berapa tahun? Nabungnya 7 bisa diambil ya. Tapi sekarang harus diambil setelah tahun berapa gitu ya? Berubah kan? Ya, intinya semua berubah. Indonesia ada nggak berubah-berubah yang lebih memberatkan gitu? Tidak ada. Malah ditambahin ya ridernya dan sebagainya, gitu ya. Nah, ketika terbuai asuransi yang berdiri, katanya kalau sedikit agennya kesempatan berkembangnya lebih besar. Ya kalau sistemnya udah oke, terbukti, teruji efektif. Kalau enggak gimana? Ya. Terus posisi standar nggak naik-naik. Dipikir kalau pindah ke tempat lain bisa mudah naik. Ya, ada nggak seperti itu? Terus posisi terancam sejajar dengan agennya. Ditawari posisi yang lebih tinggi. Kecewa ribut sama leader perusahaan. Ditawari duit di awal. Dan ingat tuh ya, zaman sekarang udah nggak ada yang gratis tuh ya. Mungkin dikasih kompensasi tapi Anda harus ganti dengan omset. Dan itu pun maksimum berapa bulan? 12 bulan aja di awal. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita benar-benar mau sukses, berhasil diberkati di pekerjaan ini, ya tolong jaga hubungan yang baik dengan leader itu pasti. Terus dengan perusahaan Anda, dengan nasabah, ya, dan dengan agen-agen Anda. Itu aja pesan saya ya. Dan teman-teman, saya mau kasih satu gambaran ya. Teman-teman mau nggak hidupnya tuh dimudahkan gitu? Ya, intinya tuh kalau bisa tuh ada istilah seperti kayak orang ini kok kelihatannya hoki ya gitu. Ya, karena jujur aja ya, banyak orang yang sukses di Prudential, maksudnya secara omset dan sebagainya, tapi nggak banyak loh orang yang punya misalnya bisa menyimpan aset berapa dan sebagainya. Kok bisa uang tuh ucap keluar begitu saja, kena ini, kena itu dan sebagainya gitu ya. Nah, saya mau pesan teman-teman ya, dalam hidup itu selalu ada yang namanya tabungan karma, itu kalau Buddha. Tapi kalau agama yang itu mungkin tabungan tabur tuai. Ya, anggap aja ada tabungan yang hasil dari tabur tuai baik, ada tabungan yang tabur tuai yang nggak baik, yang jelek gitu ya. Contoh, kalau ibu mendadak ngasih makan orang yang lapar, itu kira-kira masuk ke tabungan kemana?
Yang baik. Anggap aja kalau dibandingkan dengan koin ya, masuk koin kling satu gitu ya. Ibu membantu nyebrangin orang tua yang lagi mau nyebrang tapi nggak bisa. Kira-kira tabungan baik ya. Ibu ngomongin orang, gosipin orang, jatuhin orang, tabungan yang jelek. Ibu membantu memotivasi orang dan akhirnya terjadi perubahan pada orang itu, membantu tabungan baik ya. Nah, manusia memang tidak bisa ya dihindari dari yang namanya takdir, tapi kalau nasib kan kita bisa rubah ya. Contoh, kita jalan udah baik-baik di trotoar, udah hati-hati di trotoar, ternyata ada sepeda motor yang balik bocor, oleng. Kalau tabungan karma kita ini baik, banyak, mungkin oleng akhirnya nabrak ke pohon gitu ya. Tapi karena tabungan karmanya jelek kita ini lebih baik, akhirnya nggak apa-apa loh, nggak ada oleng nabrak kita gitu. Paham teman-teman ya? Ya jadi mulai hari ini ya saya pesan-pesan aja teman-teman, kalau kita mau diberkati, dimudahkan dan segala hal, kumpulkanlah tabungan-tabungan tabur tuai atau karma-karma yang baik dalam hidup Anda. Ya semoga Anda bisa sukses mencapai impian Anda sampai di tahun 2015 ini dengan sukses dan gemilang. Ya, itu aja dan teman-teman di mana-mana selalu ikan itu selalu ya, kalau kita siapa ini ya, ini ilustrasinya berubah ke tempat yang lebih besar ya, tapi jangan sampai terjadi seperti ini teman-teman ya. Anda akan menjadi besar di tempat yang kecil itu, memang Anda akan menjadi besar di tempat kecil itu, tapi setelah itu ya kita nggak pernah tahu nasib kita ya. Lebih baik udah ke tempat yang pasti-pasti aja, yaitu apa? Prudential. Oke ya, terima kasih, selamat pagi, thank you. Ya, beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Michael Alvin. Ada pertanyaan, saya buka 3 mungkin dari sejalan ini tadi yang sudah disampaikan sama Bapak Michael Alvin. Ya, dari bangku sebelah sini. Atau bingung data-datanya tadi ya? Kalau bingung nanti dikupas sama leadernya di meeting unit. Sekali lagi ya. Ya supaya nggak canggung lagi, beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Michael Alvin. Ya, bila ada teman-teman yang nanti lagi dideketin, ini sekarang ini gelombangnya masih sigil ya, gelombangnya ya. Si A belum masuk loh ke Jawa Timur, si A, karena kan masih heboh di Jakarta. Ya jadi ada apapun Anda dideketin, langsung orang pertama yang Anda hubungin siapa? Leader Anda. Ya biar leader Anda memberikan imunasi peneguhan lagi supaya Anda bisa lebih terbuka, nggak hanya galau, ngebuai akibat dari bungkusan-bungkusan aja. Ya, oke. Thank you Pak. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang disampaikan sama Bapak Michael Alvin atau oh iya Pak Harlin. Pak, sedikit tips saja Pak, waktu jadi agent, sellingnya bagaimana bisa start club, sama waktu leader double start club atau start club leader terus, untuk jadi sharingnya ke agent, sellingnya bagaimana, untuk ke leader, maintain atau bina agennya bagaimana, dan suka dukanya selama di Prudential. Terima kasih Pak. Oh suka duka dulu aja ya. Ya, teman-teman kalau tadi lihat ya proses perjalanan saya itu kan seolah-olah seperti kayak mudah aja gitu ya. Ya, tapi kalau teman-teman ngomong masa seperti itu sih, ya fotonya ya no, gitu loh. Kan nggak mungkin dong foto ini di foto-foto di apa postcard dan sebagainya ya. Nah, teman-teman pada waktu saya masuk ke Prudential, saya jujur aja kan saya seorang arsitek ya. Jadi saya bukan orang ekonomi gitu ya, saya arsitek apa S1 gitu ya, orang teknik ya. Dan teman-teman kalau tahu arsitek itu kan orang-orang seni, biasanya orang seni itu kan agak menyendiri gitu ya. Teman-teman saya aja 90% itu kacamataan, saya 10% yang nggak kacamataan gitu ya. Nah, bukan kebetulan saya bertemu dengan Prudential ya oleh leader Pak Ivan Surenata. Boleh nggak tepuk tangan buat Pak Ivan? Ya. Nah, saya pada lulus ya, jujur aja saya punya komitmen, saya nggak mau kerja ikut orang. Kenapa kerja ikut orang? Ya, waktu benar-benar untuk bos gitu ya, uang juga terbatas ya, sehingga saya memutuskan cari duit kalau bisa yang uangnya banyak tapi juga waktunya juga banyak ya. Nah, gak kebetulan saya ketemu dengan Pak Ivan di suatu di tempat gym gitu ya, di salah satu hotel bintang 5 di mana, di Malang ya, suatu ketemu
dia tuh sering fitnessnya tuh pagi-pagi, jam 10 dan 11. Saya sering ketemu berkali-kali, akhirnya saya memberikan diri, kau ini kerja di mana gitu. Dia bilang kerja di perusahaan asing. Anak lulus kuliah, diberitahu kerja perusahaan asing, kira-kira gimana? Perusahaan asing gitu ya. Kok bisa keluar jam segini? Ya bisa, yang penting mencapai target gitu ya. Nah setelah itu, kok gajinya apa gajinya? Gak tau, Pak Ivan itu mungkin udah terlatih kali ya. Kamu minta apa? Rupiah? Boleh, US boleh. Nih, kok asik banget ya. Akhirnya saya diajak hari Sabtu POP. Dulu kan kantor di Surabaya kan hanya ada satu. Sekarang ada 27. Tepuk tangan dong buat Indonesia. Jadi di sana saya di BOP. Jujur aja saya nggak ngerti dengan apapun yang disampaikan. Saya nggak ngerti itu BOP atau training. Yang pasti itu keluar bahasa-bahasa planet bagi saya. Ya saya nggak ngerti arti premi. Teman-teman tahu toh premi semua? Saya nggak tahu premi, karena di arsitek jelas nggak ada yang namanya premi. Ya, saya nggak ngerti artinya namanya BEP. BEP tahu BEP? Break even point. Nabung 10 juta tiap tahun, 10 tahun 100 juta plus bunganya 20 juta. Nah itu BEP plus bunga gitu ya. Balik modal itu BEP. Saya nggak tahu. Terakhir sampai keluar kata-kata prospek Pak. Ya, nanti kalau Bapak itu prospek, saya pun nggak ngerti prospek. Saya tanya ke sebelah saya, prospek itu apa? Prospek itu nawar-nawari orang ya untuk jual sesuatu produk gitu ya. Dari situ saya baru ngerti. Tapi hari ini 8 dari 10 orang yang hadir itu semuanya AMSI loh teman-teman. Teman-teman ada potential ya. Tapi mereka kalau saya prospek jujur aja, dulu kan gak ada sistem ya. Ya, dulu hanya taunya AB. Bahkan pada itu saya ingat, Pak Ivan pernah ditanyain pada teman-teman prospek saya ke nasabah di Malang pada itu pertama kali. Kalau ini nasabah sakit katanya diisi. Nah, kalau saya bayar bulanan itu diisinya apa? Kalau saya baru 3 bulanan, diisinya apa? Pak Ivan nggak jawab loh. Apalagi saya gitu ya, ya sampai segitunya, ya. Tapi karena dari waktu-waktu berjalan, ya, saya mencoba, saya prospek, akhirnya mencapai pertama kali itu startup. Dan jujur aja pada waktu pertama kali startup, ya, saya ini mikir, mungkin startup saya ini adalah yang pertama pasti, karena saya sebelumnya nggak pernah ke luar negeri, dan mungkin yang terakhir. Sampai saya extend 2 minggu teman-teman. Ya, minta duit ke mama aku minta emak ya. Karena saya mau berangkat ke luar negeri, saya mau sekaligus extend sampai 2 minggu gitu ya. Nah, dalam waktu berjalan, jujur aja ya, di tahun 2002, 2003, 2004, saya udah 3 kali mau keluar dari Indonesia. Kenapa? Karena ego ya, teman-teman ya. Ego bahwa saya adalah seorang arsitek. Dan turning point-nya itu adalah di tahun 2004, di mana Indonesia itu ada pilot ya. Terus saya juga diberkati agen, yang luar biasa karakternya Bapak Ibu. Mungkin kalau malaikat aja ngeliat ke bumi gitu ya, bisa terkejut dan terkaget gitu ya, kok ada yang manusia seperti ini gitu ya. Tapi nggak apa, itu dulu. Tapi hari ini yang penting dia visi-visi terus tiap tahun, 3 tahun terakhir ini visi-visi terus kok. Tepuk tangan dong buat dia ya. Ya. Terus lagi, pada waktu saya pada waktu pilot itu, saya dapat nasabah 3 miliar teman-teman PIA. Pada waktu pilot kira-kira dibekukan nggak semua dana nasabah? Semua dibekukan. Ya, tapi dari situ justru saya dapat penekuan dari nasabah. Michael, lu nggak usah pusing, karena gua tahu Prudential gede kok. Pasti ini juga pasti akan selesai, gitu ya. Dan setelah semua selesai, jujur aja, saya ngomong dengan Pak Ivan, Pak ini kelihatannya waktunya saya benar-benar kuat, ya. Pak Ivan bilang, simple aja. Pak Ivan itu kan kenal ya, tahu ya. Orang kan santai, simple ya. Michael, lu tahun 2001 dapat, lu tahun 2002 dapat, 2003 terus dapat. Kelihatannya kamu bukan kebetulan bisa berhasil di Indonesia. Coba kamu terusin sekali lagi. Dan akhirnya tahun 2005 saya mulai coba lagi. Dan akhirnya tadi Bapak lihat double startup itu dan MDRT dapat ke Jepang itu tadi sama Indonesia. Dan teman-teman, kalau saat itu saya nggak bertahan di Indonesia, teman-teman perhatikan nggak tadi? Aset pertama kali dibeli di tahun berapa? Yes, 2000 berapa? 2006. Tadi saya mau keluarnya 2004, ya. 2005 saya usaha lagi, aset pertama 2006. Kalau saya 2004 keluar dan nggak bertahan di Indonesia, mungkin nggak akan pernah ada aset kedua, 3, 4 sampai ada total 12 aset lagi. Ya, jadi salah satu kunci sukses di Indonesia teman-teman bagi masih baru, bertahan aja. Cobaan terus sampai bisa, ya. Karena Anda bisa bukan karena Anda hebat, tapi Anda bisa karena Anda terbiasa melakukan terus, gitu ya. Nah sekarang, pada waktu sebagai agen gimana? Biasa aja Pak, wis pokoknya. Impian saya ke luar negeri lebih besar daripada ketakutan saya untuk ditolak. Seumur umur saya nggak pernah ke luar negeri.
Bahkan kalau mau tahu, saya usia 22 tahun, 21 tahun, otomatis orang tua saya udah menikah kurang lebih ya 22 tahun, 23 tahun, betul nggak? Kalau orang tua saya dibeliin paspor, maksudnya mama saya dibeliin paspor sama papa saya diperpanjang, otomatis udah berapa kali perpanjang? Kalau 23 tahun, 5 kali, ya 5 kali, terus 23 kan sisa 2 tahun ya. Tidak ada satu paspor pun, tidak ada satu tok-tokan luar negeri di paspor orang tua saya. Ya, dan saya benar-benar saya ingin dapat luar negeri. Kalau duit nggak punya, nggak banyak, tapi kalau minta aja mungkin dikasih gitu ya. Tapi kalau luar negeri jujur aja, orang tua saya aja nggak berangkat luar negeri, gimana saya mau berangkat luar negeri? Nah itu impian saya lebih besar daripada ketakutan saya untuk ditolak. Ya jadi sebenarnya jujur aja ya, rahasia sukses di Prudential itu nggak ada. Kalau saya boleh sebutkan 5 ya, Anda harus rajin. Semua orang yang ngomong kayak gitu rajin. Ya, rajin itu maksudnya apa sih teman-teman? Teman-teman kadang-kadang di Prudential kan bebas waktu ya. Kamu mau kerja nggak kerja bebas loh. Apakah udah dapat income 5 juta sebulan? Kan boleh dong libur 3 bulan. Nikmati gitu loh. Kemarin income 2,5 juta per bulan, kalau saya 5 juta sebulan. Nikmati karena Anda kebablas Bapak Ibu. Tapi sekarang ingat, Anda punya goal nggak? Ya goal Anda kalau udah 5 juta sebulan, ya sudah stop atau yang udah dapat. Ya tapi kalau goal Anda mau berangkat ke luar negeri, itu masih jauh loh daripada 5 juta sebulan itu berapa Mas ya? Masih kurang lebih 180 jutaan toh? Betul nggak? Ya masih kurang loh Mas ya. Kalau luar negeri kan harus 400, berapa sekarang? 438 kan? 438 kan? Gitu ya. Jadi satu rajin. Kedua, teman-teman mau nggak kerja keras? Ya, saya Pak zaman dulu sebagai agen, ya sebagai manajer di awal-awal tahun, kalau pulang jam 11, jam setengah 12, bahkan pernah jam setengah 1 itu biasa loh. Biasa loh. Ya. Jadi ya Anda akan dapat hadiah pada waktu Anda melakukan kewajiban Anda. Gitu ya. Berikutnya lagi, rajin, kerja keras, nah semangat. Gak ada cara lain. Teman-teman kalau down, teman-teman harus membina hubungan yang baik dengan leader. Karena sebenarnya orang pertama yang kepingin Anda berhasil itu leader Anda loh. Bukan Anda loh. Anda kepingin berhasil, tapi Anda kadang-kadang ragu, bisa nggak ya, benar nggak? Tapi kalau leader Anda pun jelas-jelas nggak bisa, pasti leader ngomong apa? Kamu pasti bisa, gitu kan? Jadi semangatnya leader itu pasti lebih besar daripada Anda. Gak ada cara lain, kalau Anda membina hubungan yang baik dengan leader Anda, biasanya orang-orang ini bisa lebih cepat sukses daripada kalau Anda hubungannya nggak baik dengan leader. Ya, dan jangan pernah berpikir bahwa leader aku baik dengan aku, ada kepentingan supaya dia dapat luar negeri, supaya dapat omset, dia dapat penting. Jangan pernah seperti itu. Karena suatu saat Anda akan jadi leader, dan pada waktu Anda jadi leader, agen Anda juga seperti itu. Kira-kira gimana perasaan Anda, teman-teman? Jangan pernah ya. Ya, oke. Semangat, terus berikutnya integritas. Nah ini penting. Ya. Integritas itu apa sih? Apa yang terucap? Apa yang ada dalam sini? Apa yang dalam sini? Semua sama. Ya. Jadi usahakan orang di luar sana tuh menilai Anda loh, teman-teman. Dan ingat loh, orang closing itu bukan karena produknya bagus loh ya. Orang closing itu karena Anda mampu membawakannya dengan bagus. Ya, karena kalau produknya bagus, maka produk-produk konvensional dari perusahaan-perusahaan lokal itu mungkin nggak laku semua loh. Tapi hari ini tetap ada penjualan loh. Ya, jadi jagalah integritas Anda dan attitude. Nah, sikap. Ya, sikap itu mengenai contoh. Ditolak orang berapa kali, kelihatannya ini bukan jodoh saya. Tapi ada closingan langsung mendadak 100 juta API. Ini kelihatannya momenku nih. Ini kelihatannya aku cocok Indonesia. Setelah itu karena kebetulan diberkati 100 juta, setelah itu ditolaki 20 kali, Anda ngomong lagi apa nih pada waktu itu? Ya, nah itu ya. Jadi teman-teman, pesan saya itu kalau benar-benar Anda mau jaga konsistensi prestasi ya. Tadi apa pertama? Rajin. Kedua, kerja keras. Ketiga, terus integritas. Nah gitu. Ya coba mulai dicermati bahwa 5 hal ini ada nggak dalam aku, gitu ya. Kalau dalam diri Anda ada, mestinya Anda akan jauh lebih mudah sukses. Kenapa? Karena untuk sukses di Indonesia kan nggak perlu Anda S2 toh. Tukang cuci motor aja AM ada toh. Tukang parkir aja AM ada toh. Katanya pemulung sayur aja ada di pasar AM ada toh. Tahu kan? Tahu. Siapa? Jakarta. Hah? Jakarta. Pak, sahabat Tuban yang saya tahu. Tahu ya, sahabat bermampu itu. Terus kalau Bapak tadi bilang Pak sahabat? Nama Tionghoa. Oh, nama Tionghoa apa itu? Ternyata ada loh.
Jadi ternyata untuk sukses di Indonesia capai tiap per bulan, 100 juta sebulan, kan nggak perlu hal-hal rahasia-rahasia yang aneh-aneh kan? Yang penting pokoknya orang bodoh selalu kalah dengan orang pintar dulu, betul nggak? Tapi orang pintar selalu kalah dengan orang rajin. Ya, jadi satu rajin, kedua kerja keras, pintar ya, terus ketiga bodoh gitu ya. Balik lagi putar-putar ya. Satu rajin, kedua kerja keras, ketiga semangat, keempat integritas, dan kelima attitude. Itu aja sih Pak pesan saya Pak. Yang paling penting teman-teman, udah jangan mikir aneh-aneh. Untuk sukses di Indonesia itu nggak perlu hal yang aneh-aneh, yang magic yang aneh-aneh nggak perlu. Yang penting pokoknya 5 hal ini aja Anda lakukan, pasti Anda bisa sukses di Indonesia. Ya, oke, ada lagi Pak? Ya, ada lagi pertanyaannya? Apa sudah cukup? Oke, beri aplaus untuk Bapak Alvin ya. Dan saya undang untuk Bapak Sumiati Yono sebagai perwakilan agency manager, dan saya undang untuk beberapa leader untuk maju ke depan dan kita